Baik, di video kali ini kita akan membahas SQL operasi DML dan DDL. Nah, data manipulation language dan data definition language. Lalu kita masuk saja ke praktikum atau teorinya ya, untuk pembahasan. Data manipulasi language adalah inti dari SQL. Operasi dalam SQL yang sering digunakan dalam memanipulasi data. Statement DML sering dieksekusi melakukan operasi, misal menambahkan atau memasukkan, lalu update, lalu delete. Nah, dari database, suatu transaksi terdiri atas kumpulan statement DML tadi ya, yang membentuk suatu unit logik kerja. Nah, misal di sini ada insert DML insert department ID. Misal kita ingin memasukkan public relation dengan nilai seperti berikut. New record. Ini ada department ID. Maka kita cara menambahkannya insert a new row into the table department. Maka akan ditampilkan pada tabel paling bawah karena di sini adalah tabel baru ya di sini kita masukkan. Nah, cara SQL-nya, sintaks statement-nya add row, lalu menggunakan insert into table. Misal table di sini table departemen, lalu kita masukkan kolom dari departemen ID. Kita masukkan departemen ID, lalu ada departemen name, manager ID, location. Value kita masukkan nilai sesuai dengan nilai yang kita masukkan tadi 70, 100 dan 1700. Hanya satu baris atau row terinsert secara serentak dengan sintak ini. Lalu di sini insert baris baru. Nah, insert baris baru mengandung nilai-nilai untuk tiap kolom. Urutan nilai yang dimasukkan harus sesuai dengan urutan kolom table dan harus sesuai dengan tipe datanya. Contoh, insert into department. Nah, tadi sudah saya jelaskan, kita tambahkan ke tabel departemen, lalu kolom departemen, departemen name, manager ID, lalu location, seperti penjelasan sebelumnya. Lalu kita memasukkan nilai, lalu public relation sama dengan 100 dan 1700. Masukkan tiap nilai bertipe karakter dan date di dalam tanda petik. Nah, misal kita ada sebuah karakter atau huruf, kita harus menggunakan tanda petik di sini. Jika kita menggunakan angka, tidak perlu ya. Karena di sini ada sebuah string. Sebuah string memiliki fungsi menggunakan tanda petik 1 atau petik 2 di sini. Lalu kita masukkan insert baris dengan nilai 0 atau nilai kosong. Mengisi insert data hanya pada beberapa kolom saja. Artinya kolom yang tidak didefinisikan akan bernilai 0. Misal insert into department. Nah, di sini departemen ID dan departemen name. Departemen manager ID dan location tidak ditampilkan. Kita kosongi. Tapi kita beri nilai 30 untuk departemen ID dan departemen name bernilai purchasing. Atau kita bisa memasukkan keyword 0. Misal di sini untuk nilainya. Insert into departemen yang bernilai 100 dengan nama departemennya finance. Lalu departemen manager ID-nya, kita beri 0, lalu location ID-nya 0 ya. Kita kosongi, maka yang dihasilkan hanya departemen ID dan departemen name yang memiliki nilai atau value-nya. Lalu kita mengcopy baris dari tabel lain. Nah, operasi insert dalam memasukkan data baru dilakukan insert dari tabel lain menggunakan subquery. Jadi seakan mengcopy ya dari tabel lain. Misal contoh, insert sales reps. Kita pilih ID, lalu name, salary, commission page. Kita select employee ID, last name, salary, commission page dari tabel employee. Lalu kita beli kondisi job ID yang bernama terakhirnya adalah red.
Nah, maka akan menampilkan seperti di sini. Jangan gunakan klausa values. Definisikan yang ditentukan. Nah, misal di sini cara mengupdate-nya. Kita ingin mengupdate data ya di sini. 60 kita update menjadi 30. Maka sintaknya modifikasi row ada dengan statement update. Kita update, kita pilih tabelnya, lalu kita setting kolomnya yang bernilai departemen ID misal, lalu nilainya 90, sama dengan kita masukkan nilai yang baru, di mana kondisi kita masukkan sebuah kondisi. Di sini ada selectnya atau SQL SQL-nya. Jika ingin mengupdate, maka gunakan where atau filter pembatasan. Contoh, update table employee. Setting dari departemen ID sama dengan 70, di mana employee ID adalah 113 ya. Di sini datanya akan diupdate, satu row update. Nah, kita select ya nilai dari departemen ID. Departemen ID dari atribut employee. Asalnya 70, kita update menjadi 113. Lalu mengupdate keseluruhan row dalam tabel, maka gunakan klausa where dapat dihilangkan. Nah, maksudnya kita tidak memberi sebuah kondisi di sini. Sebuah kondisi kita update copy MP. Nah, maksudnya kita select semua datanya, lalu kita setting ID-nya 110, kita update menjadi 110. Lalu di sini ada SQL baris row-nya ya, dimana kita menggunakan klausa where dan filter pembatasan. Contoh satu di sini. Kita update, kita select table employee, kita setting departemen ID menjadi 70. Kita select atribut atau kolom departemen ID menjadi 70, di mana employee ID yang asalnya 113 menjadi 70. Semua data akan diupdate yang bernilai 113 menjadi 70 di sini. Lalu di sini kita bisa menghilangkan ya atau mengganti seluruh tabel. Contoh update copy, kita select data copy MP semua, kita setting ID-nya, kita ganti menjadi 110. Maka dari data copy MP menjadi 110 semua nilainya. Lalu kita masuk ke update dua kolom di sini. Di sini ada contoh SQL-nya. Kita pilih employees, kita setting atribut job ID dan salary. Kita pilih kolom job ID, salary. Kita beri kondisi, kita select job ID dari employee, di mana employee ID 205. Lalu salary, dari kolom salary kita update juga menjadi 205. Nah, di mana employee ID yang bernilai 114, maka akan ditampilkan job ID menjadi 205. Employee ID yang bernilai 114 akan diupdate menjadi 205. Lalu kita masuk ke menghapus delete record pada table. Nah, misal di sini departemen kita ingin menghapus finance, departemen name ini, lalu kita menggunakan table, maka di sini akan hilang ya. Kita masuk hilang, di sini ada SQL-nya, gunakan delete menghapus. Kita select from table, kita pilih table, misal di sini departemen, lalu di mana kita masukkan kondisi. Kondisi departemen name dan departemen ID yang bernilai 100, maka akan menghapus semua data yang bernilai 100 ini. Delete baris dalam tabel. Nah, kita bisa menspesifik row pada klausa where dengan filter pembatas. Contoh delete from department. Lalu kita pilih from department, kita pilih tabel department, kita masukkan kondisi, kita pilih kolom departemen yang bernama finance. Nah, semua data yang bernama finance akan dihapus. Lalu kita mendelete keseluruhan row menggunakan where, dapat dihilangkan menggunakan close. Nah, contohnya
Misal delete from copy MP. Nah, maksudnya kita pilih data dari tabel atau atribut copy MP, kita hapus semua tanpa ada kondisi seperti contoh finish ini ya, maka datanya akan dihapus semua dari copy IMP ini. Lalu delete row berdasarkan tabel lain. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini ya. Delete from employee, kita select departemen atau data employee, di mana data employee tadi hubungannya dengan departemen, tabel departemen. Kita select departemen ID dari departemen name, di mana departemen name bernama public. Nah, kita akan menghapus dari dua tabel secara bersamaan dengan nilai yang sama. Misal di sini kita memasukkan public ya. Ingat di sini ada persen, jadi ada nama pertama lalu nama terakhirnya adalah public. Misal ada AD_public, maka akan ditambahkan. Akan dihapus ya di sini. Akan dihapus. Lalu penghapusan akan dilakukan dari tabel departemen dan tabel employee juga. Karena di sini kita delete from, lalu di mana kita memasukkan kondisi departemen ID dengan tabel yang berbeda. Lalu ada DML warning, yaitu notifikasi ya, baik insert, update, delete maupun penambahan. Terdapat primary key dan virgin key atau orang tua atau anaknya ya. Misal delete data maka akan terdapat error. Misal di sini delete from department, di mana departemen ID sama dengan 60. Kita ingin menghapus data bernilai 60 dari departemen name dengan kolom departemen ID. Kita delete from departemen, kita select semua menggunakan bintang, error at line 1. Lalu kita memasukkan sebuah kondisi ini ya. Anda tidak dapat mendelete row yang mengandung primary key yang digunakan sebagai virgin key pada tabel yang lain. Nah, maksudnya departemen ID ini adalah primary key. Nah, sedangkan primary key tidak bisa dihapus ya, kecuali virgin key ya, atau sebuah nilai yang tidak ada hubungannya dengan primary key. Primary key adalah sebuah relasi. Nah, relasi adalah suatu hubungan dari tabel satu ke tabel lain, maka tidak akan dihapus. Jika ingin menghapus, maka data 1, tabel 1 dan tabel 2 akan ikut kehapus juga. Maka kita akan beri sebuah notifikasi, sebuah kesalahan di sini. Lalu DML warning update. Misal tidak terdapat adanya departemen ID 55 primary key. Nah, kita select tabel employee, kita ingin mengupdate dengan jumlah nilai 55 dari departemen ID yang bernilai 110. Nah, maksudnya kita ingin data 110 dari departemen ID kita update menjadi 55, kita ganti. Nah, di sini tidak ada data yang bernilai 110 ya, maka akan menjadi error. Kita kasih error. Oke, mungkin itu saja dari video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.